Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Ibu akan melanjutkan pembahasan kita terkait tentang jaringan ikat. Kemarin kita sudah mempelajari atau mendiskusikan terkait tentang jaringan epiter. Nah, kalian masih ingat apa itu jaringan ikat? Jaringan ikat itu merupakan jaringan penghubung suatu organ atau jaringan dengan suatu organ atau jaringan yang lainnya. Nah, di sini kita akan membahas terkait tentang komponen, matriks, dan juga pembagian dari jaringan ikat itu sendiri. Nah, di sini sudah Ibu tampilkan beberapa komponen dari penyusun jaringan ikat, yaitu ada fibroblast, ada sel mas, kemudian ada serabut elastin, ada serabut retikuler, di sini ada makrofag, kemudian ada serabut saraf, ada limfosit, kemudian ada serabut kolagen, ada neutrofil, kemudian sel plasma yang seperti tomat ini, dan juga ada jaringan dasar. Di sini kita juga terlihat yang kuning ini ada jaringan lemak atau adiposa, dan di sini ada kapiler. Ini warnanya harusnya merah, tapi karena hasil scan jadi seperti ini. Dan beberapa fungsi dari komponen penyusunnya, misalnya ada fibroblast, itu fungsinya untuk sekresi protein. Kemudian ada sel mas, yaitu sebagai penghasil histamin dan heparin. Kalian tahu apa itu histamin dan heparin? Nah, histamin itu merupakan histamin itu fungsinya untuk permeabilitas kapiler darah. Sedangkan kalau yang heparin yaitu untuk mencegah pembekuan darah seperti itu. Sebenarnya ada satu lagi yang tidak terlihat di jaringan ikat, tapi muncul di veritas kalian, yaitu apa? Sel pigmen ya, sel pigmen ini berfungsi sebagai menghasilkan melanin. Selanjutnya, di sini masih ada penyusun dari jaringan ikat, tetapi ini yang versi jelasnya ya. Di sini ada serat kolagen, di sini ada retikuler, di sini ada elastin. Nah, di sini dapat kita lihat ada inti dari fibroblast. Tadi fibroblast fungsinya apa? Untuk sekresi protein. Kemudian di sini ada serabut retikular. Nah, yang seperti serabut ini, yang seperti rambut, ini dinamakan serabut retikular ya. Kemudian di sini ada limfosit. Limfosit ini sel darah putih yang berfungsi sebagai perlindungan. Nah, di sini ada serat elastin di matriks. Nah, ini versi putih, ini versi merahnya, preparat gitu ya. Kalau ini merupakan kondrosit di lakuna. Nah, bisa dilihat di sini kondrosit di lakuna. Kalian tahu apa itu kondrosit? Kondrosit itu merupakan suatu sel atau jaringan yang dia itu merupakan pembentuk suatu tulang rawan atau hialin. Nah, di lakuna. Lakuna itu dia merupakan seperti ruang kosong gitu. Jadi kondrositnya itu berada di lakuna, berada di ruang kosong itu, seperti itu ya. Kemudian lanjut. Nah, ini merupakan pembagian dari jaringan ikat. Ini agak banyak ya, tetapi Ibu harap kalian bisa paham gitu untuk pembagian dari jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini dibagi menjadi 3, ada jaringan ikat sejati, ada jaringan ikat cair, dan juga ada jaringan ikat penyokong. Nah, kalau yang jaringan ikat sejati, dia itu dibagi menjadi 2, yaitu ada jaringan ikat longgar dan juga ada jaringan ikat padat. Nah, simpelnya tuh gini, jaringan ikat itu kan merupakan jaringan yang mengikat suatu organ atau jaringan dengan suatu organ atau jaringan yang lain. Nah, kenapa dia longgar gitu ya? Kenapa dia longgar? Karena dia tuh nggak perlu kencang-kencang diikatnya dan dia nggak bakal lari kemana-mana. Sedangkan kalau jaringan ikat padat, kenapa dia padat gitu? Kenapa dia harus diikat kencang? Ya karena dia itu letaknya di luar dan harus diikat secara kuat atau secara padat gitu ya. Makanya cenderung jaringan ikat longgar itu banyak terdapat di bagian organ dalam, sedangkan jaringan ikat padat itu banyak ditemukan di daerah luar, seperti itu. Nah, jaringan ikat longgar ini ada dibagi menjadi 4. Ada jaringan mukosa, ada jaringan areolar, ada jaringan lemak atau adiposa, dan juga jaringan retikuler. Sedangkan untuk yang jaringan ikat padat ini dibagi menjadi 2. Ada jaringan ikat padat teratur dan juga jaringan ikat padat tidak teratur. Contohnya yang harus diikat padat itu apa sih, Bu? Gitu. Kalau yang ikat padat itu contohnya ada ligamen dan juga tendon. Itu untuk yang padat teratur ya. Nah, ligamen ini merupakan penghubung tulang dengan tulang dan
antara tulang itu kan harus diikat secara kencang gitu kan, karena dia kalau nggak diikat secara kencang, kalau dia pakai ikat longgar, pasti kita nggak bisa bergerak aktif gitu, oke? Nah, kalau yang ikat longgar itu contohnya apa sih, Bu? Contohnya itu seperti membran pembatas jantung dan juga rongga perut. Nah, dia kan diikat agar antara jantung dan rongga perut itu tidak terlalu berikatan karena dia longgar aja gitu dan dia di organ dalam seperti itu. Nah, kemudian di jaringan ikat cair itu dibagi menjadi dua, ada jaringan darah dan juga jaringan limfa. Nah, kalau jaringan darah ini atau plasma dan sel darah itu dibagi menjadi sel darah putih, sel darah merah, dan juga ada keping. Tapi di sini tidak usah ya, jaringan darah aja. Kalau jaringan limfa ini merupakan jaringan tambahan yang digunakan untuk transportasi lemak seperti itu. Kemudian ada jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat penyokong ini dibagi menjadi dua, yaitu ada jaringan tulang rawan atau kartilago dan jaringan tulang keras. Nah, jaringan tulang rawan ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada tulang rawan hialin, ada tulang rawan elastik, dan juga ada tulang rawan fibroblast. Kalau yang jaringan tulang keras, yaitu ada tulang spongiosa dan juga tulang kompak, seperti itu. Nah, jaringan tulang rawan atau kartilago ini, itu kan tadi dibagi menjadi tiga, ada hialin, elastik, dan fibroblast. Beda antara ketiga ini, nah, kalau hialin, yaitu banyak ditemukan di saluran pernafasan atau ujung tulang. Sedangkan elastin, yaitu banyak ditemukan di epiglotis dan juga di daun telinga. Nah, itulah mengapa alasan daun telinga kita itu elastin, seperti itu ya. Nah, kemudian ada fibroblast. Nah, kalau fibroblast ini banyak ditemukan di ligamen dan tulang belakang, seperti itu. Kemudian ada jaringan tulang keras atau osteon, dia itu mengandung banyak osteosit, terdiri dari tulang spongiosa dan tulang kompak. Nah, kalau yang ini merupakan jaringan tulang keras. Dapat dilihat di sini ya, ada jaringan tulang keras yang terdiri dari tulang spons dan juga tulang kompak. Kalian tahu kan SpongeBob? Dia itu berongga dan strukturnya itu ini kan nggak padat seperti tulang kompak. Nah, itulah perbedaannya antara tulang kompak dan juga tulang spons. Nah, ini ada yang gambar lebih jelasnya lagi. Di sini ada tulang kompak dan di sini ada tulang spongiosanya. Nah, yang ini merupakan jaringan tulang keras atau osteon. Tadi ada ya di pretestnya. Nah, yang bulat-bulat ini namanya osteon ya. Dan osteon ini mengandung banyak sekali osteosit. Di mana sih osteosit itu berada? Osteosit berada itu ada di lakuna. Ini ya, ada lakuna yang berisi osteosit. Di sini ada lamela dan juga ada canaliculum. Dan di sini yang tengah ini merupakan Haves kanal atau saluran Haves. Saluran Haves itu apa sih? Saluran Haves itu merupakan struktur tulang kompak yang banyak mengandung pembuluh darah, limfa, dan juga serabut saraf. Seperti itu ya. Kemudian kita akan membahas jaringan otot di video berikutnya.